Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh keberadaan kita, melalui perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita, bahkan melalui pekerjaan-pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Tema kita hari ini mengerti kehendak Tuhan. Kita dasari dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk memahami tema mengerti kehendak Tuhan, kita harus tahu akan posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu betul akan posisi kita, maka kita tidak akan hidup semaunya kita, sekehendak hati kita. Kitab suci mengatakan oleh dosa kita telah menjadi hamba dosa atau budak dosa. Lalu kemudian Yesus datang untuk menebus kita, dan alat tebusannya adalah dirinya sendiri. Nah, pada waktu kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya Allah. Artinya Allah berhak sepenuhnya atas diri kita. Rasul Paulus mengakui, dikatakan di sana, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak saja milik Allah, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Berarti izinkan Dia berperan dan berkontribusi dalam hidup yang kita hidupi ini. Jadi kita dalam menyelenggarakan hidup ini harus sadar bahwa ada kehendak lain yang harus kita taati, yaitu kehendak Allah. Sama seperti seorang anak di dalam sebuah keluarga. Anak harus tahu diri. Dia tidak boleh hidup sesuka hatinya. Dia harus perhatikan ada kehendak lain yang harus ditaatinya di dalam keluarga, yaitu kehendak orang tuanya. Yang kedua, ketika kita berbicara kehendak Tuhan, bukan berarti kehendak kita tidak berguna lagi, atau tidak ada lagi, atau tidak berfungsi lagi, sehingga kita hidup layaknya seperti zombie atau robot yang dikendalikan oleh remote kontrolnya Allah. Bukan seperti itu. Kehendak kita sebagai anak-anak Tuhan masih tetap ada. Bahkan saya katakan makin besar, karena ada Roh Kudus yang tak terbatas di dalam diri kita. Kehendak untuk hidup lebih baik, kehendak untuk sekolah lebih tinggi, kehendak untuk bekerja lebih baik, kehendak untuk berkeluarga, kehendak untuk punya usaha yang besar, kehendak untuk punya gereja yang besar, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah milik dari manusia. Itu adalah kehendak bebas yang diberikan Tuhan oleh kita untuk memilih kehendak yang baik yang akan kita lakukan di dunia ini. Namun yang harus kita perhatikan adalah semua kehendak kita itu harus diletakkan pada kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan yang tertinggi, kehendak kita harus disesuaikan dengan kehendak yang lebih tinggi, yaitu kehendaknya Tuhan. Kehendak kita tidak boleh melampaui atau melawan kehendaknya Tuhan. Saya berikan contoh atau analoginya.
Kita tahu negara kita dibangun di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 merupakan pondasi negara Republik Indonesia dan merupakan undang-undang tertinggi yang dibuat oleh pembuat undang-undang oleh PPKI. Semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif, oleh DPR, tidak boleh dibuat sesuka hatinya. Tidak boleh melanggar atau melawan Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang yang tertinggi. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketatanegaraan, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang yang lain. Saudara, semua itu harus didasarkan, diletakkan pada Undang-Undang Dasar 45. Semua undang-undang yang dibuat itu harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 45. Saudara, demikian juga dengan kehendak kita. Semua kehendak kita harus diletakkan, harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah kehendak tertinggi dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Kehendak kita harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kita harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jangan berpikir, jangan bicara, jangan berbuat sesuka hati kita, tapi harus diselaraskan, disinkronisasikan dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, jadi anak Tuhan sulit dong. Tidak bebas dong. Saudaraku, memang sulit. Tetapi hanya bagi mereka yang tidak mau taat dan tunduk pada Tuhan. Tapi bagi mereka yang taat dan tunduk pada Tuhan, kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh bukan sesuatu yang memberatkan dirinya. Saudaraku, mereka yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, bagi mereka tidak sulit. Karena ada Roh Tuhan, ada firman Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Bagaimanakah kita mengetahui kehendak Tuhan? Atau bagaimanakah caranya? Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Bagaimana kita mengetahui yang saya kerjakan ini kehendak Tuhan apa bukan ya? Saudaraku, tema mengerti kehendak Tuhan ini sangat bermanfaat dan dalam maknanya bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau orang percaya selalu mengedepankan kehendak Tuhan atas setiap rencana-rencana, atas setiap jalan-jalannya, maka itu akan menolongnya terhindar dari jalan-jalan yang salah dalam keseharian yang kita hadapi. Yang harus kita pahami betul sebagai orang percaya adalah bahwa untuk mengetahui apakah ini yang kita kerjakan ini sudah menjadi kehendak Tuhan atau tidak, saudara, kita harus punya alat pengukurnya, alat pengujinya, dan itu adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa semata-mata mengandalkan perasaan kita, mengandalkan dugaan kita, wah ini sudah kehendak Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh apa kata pendapat orang, apalagi itu orang yang bukan seiman dengan kita. Saudaraku, kalau kehendak kita bertentangan dengan firman Tuhan, kalau perbuatan kerjaan kita bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dipaksakan lagi untuk dilakukan, karena akan mendatangkan efek buruk, mendatangkan dampak yang tidak baik pada diri kita. Rohani kita akan terbunuh, damai sejahtera, sukacita kita akan hilang, bahkan bisa mendatangkan batu sandungan kepada orang-orang percaya yang lain. Bahkan perbuatan kita, tindakan kita itu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan.
Saudaraku, orang yang berjalan mengikuti kehendak Tuhan, orang ini akan menikmati ketenangan dalam hidupnya. Damai, sejahtera, sukacita akan selalu ada di hatinya. Akan mengalami pertumbuhan iman yang benar. Hidupnya makin hari makin berubah dan makin mencintai Tuhan. Orang ini akan menjadi orang yang unggul, orang yang berintegritas, dan sudah pasti orang ini akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan merupakan kehendak Tuhan yang harus dilakukan dan digenapi atas hidup orang-orang percaya. Namun yang perlu kita ketahui, firman Tuhan itu berisi atau bermuatan perintah, baik secara eksplisit maupun perintah secara implisit. Perintah secara eksplisit adalah perintah yang secara tegas, secara terang-terangan ada tertulis di dalam Alkitab. Sebagai contoh misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menikah dengan yang tidak seiman, jangan bercerai, jangan ini dan jangan ini. Itu ada perintah dan itu terang-terangan di dalam Alkitab. Untuk perintah ini kita mungkin sudah lakukan, sama seperti anak muda. Ketika Yesus berkata, ketika dia berkata kepada Yesus, semua perintah itu sudah aku lakukan. Tapi Yesus berkata, jualah seluruh hartamu. Itu tidak ada perintah itu di dalam kitab, tapi itu tersirat di dalam kebenaran Allah. Saudaraku, tapi perintah secara implisit ini seringkali yang kita langgar. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang melawan kehendaknya Tuhan. Apa itu perintah yang implisit, yang tidak secara terang-terangan tertulis di dalam Alkitab, tapi ada perintah yang secara tidak terang-terangan ditulis di dalam Alkitab. Prinsipnya ada di dalam Alkitab. Kita melakukan perbuatan berulang-ulang dan kita tidak merasa bersalah karena kita merasa kita sudah tidak melanggar perintah Tuhan, karena itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Sama seperti anak muda tadi. Saudaraku, jangan-jangan dalam hidup ini banyak kali kita melanggar perintah secara implisit. Jangan-jangan kita merasa bahwa urusan-urusan pribadi, hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kita merasa urusan kerja, urusan makan, urusan belanja, urusan pakaian, urusan anak-anak yang setiap hari bergulir tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku, mengerti kehendak Tuhan ini sangat dalam maknanya bagi orang percaya, dan ini menyangkut pengertiannya sangat luas. Kita ini anaknya Tuhan. Allah tidak saja urusin hanya masalah keselamatan kita, hanya urusin masalah surga. Tidak. Tetapi Allah juga berurusan dengan keberadaan, dengan kelakuan anak-anaknya kita. Karena itu ada kaitannya dengan namanya. Memuliakan Tuhankah atau memalukan nama Tuhankah? Itulah sebabnya Allah selalu menekankan untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ini bukan hanya urusan surga, tetapi urusan hidup benar di mata Tuhan, jadi saksi, jadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini, karena itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berikan misalnya contoh mengenai hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam keseharian. Misalnya, waktu kita beli baju dan kemudian baju ini kita pakai. Katakanlah kita suka baju yang terbuka atau roknya pendek begitu. Karena kita suka, ya kan? Karena kita selera zaman now. Ini kehendak kita.
Tapi saudara-saudara, sekali lagi, kehendak kita, rasa suka kita itu tidak boleh semata-mata hanya yang kita mau, tapi harus diuji dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini tidak diatur di dalam Alkitab. Oh, kamu harus pakai baju pendek, baju panjang, baju yang sopan. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Ini yang saya sebut tadi, perintah secara implisit, secara terang-terangan. Artinya saudara-saudara, walaupun itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi tersirat di dalam Alkitab. Makanya setiap perbuatan kita, termasuk memilih baju, memakai baju, ini tetap harus kita uji dengan firman Tuhan. Apakah baju saya mempermuliakan Tuhan atau tidak? Itu ujiannya. Jangan sampai baju yang kita pakai itu memberi sandungan, batu sandungan kepada orang lain. Atau jangan-jangan juga memancing hawa nafsu orang lain. Haleluya, saudara-saudara. Contoh yang kedua, kebiasaan-kebiasaan terlambat. Saudara, di Alkitab tidak ada tertulis jangan terlambat kalau kerja, kalau ke gereja. Kita pikir ini hal biasa. Dan Tuhan maklum ketika kita terlambat ke gereja misalnya. Ada saja banyak orang Kristen yang ketika terlambat tidak merasa bersalah dan tidak mau memperbaikinya. Saudara, ini bicara moralitas dan integritas. Apakah dengan kita datang terlambat di pekerjaan, di kantor? Pertanyaannya, apakah ini memuliakan Tuhan? Bukan, tidak memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, kehendak kita, kebiasaan kita itu harus selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Memang tidak ada tertulis di dalam Alkitab, jangan terlambat, tetapi secara implisit dikatakan, hiduplah dengan tertib, jadilah teladan, jadilah terang dan garam. Ini sesungguhnya mengajarkan tentang moralitas kita, anak-anak Tuhan, harus menunjuk kepada karakteristiknya Kristus. Sehingga itu memberkati orang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara, hiduplah dalam kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan sangat bangga dengan kita anak-anaknya. Karena kehidupan kita mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.